Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Julma. Kegiatan saya hari ini yaitu kita bagaimana cara membuat pola rok dengan lipit hadap belakang dan blus dengan menggunakan leher ketat. Nah, sebelumnya jangan lupa like and subscribe dan tekan lonceng di sebelah kanan. Baik, kita mulai. Saya sudah menentukan di sini dengan ukuran lingkar badan 86, lingkar pinggang 72, lingkar panggul 94, panjang muka 92, lebar muka 28, panjang punggung 38, lingkar panggul 32, lebar punggung 32, panjang lengan 50, panjang sisi 16, panjang blus 25. Di sini blusnya saya gunakan di bawah panggul. Tinggi dada 16, kerung lengan 45 dan bahu ukuran standar 12. Nah, di sini kita membuat dulu pola rok. Nah, untuk pola rok seperti biasa kita gunakan pola rok bagian depan terlebih dahulu. Nah, kita gunakan dulu, kita mulai dengan panjang rok. Untuk membuat pola rok dasar, di sini yang pertama sekali panjang roknya di sini adalah 90. Panjang roknya di sini saya buat 90. Selanjutnya saya turunkan 2. Selanjutnya tinggi panggul 17. Dari titik yang sudah ditentukan tadi kita buat garis mendatar, garis sambung ya, garis bantu. Nah, ini juga di bagian bawah, di bagian panjang rok. Nah, selanjutnya untuk lingkar pinggang itu 72. Jadi 72 dibagi 4 ya, rumusnya 72 dibagi 4. Kita bagikan dulu. Jadi 18. 72 dibagi 4 itu sama dengan 18. Untuk pinggang ditambah 1 ditambah 3 untuk kupnat. Jadi 22. Selanjutnya lingkar panggul. Lingkar panggul tadi 94 dibagi 4 23,5. Untuk bagian depan kita tambahkan 1,5 jadi 25. Nah, di sini kita buat roknya rok span ya. Di sini tidak kita masukkan, hanya tidak terlalu sempit karena untuk anak sekolah. Nah, jadi permintaan hanya pas. Jadi seukuran pinggul. Berapa pinggul tadi 25, maka di bawah juga 25. Di atasnya juga 25. Oke, kita bentuk pinggang kita buat garis dari pinggang ke panggul. Ini tadi 25, maka di bagian bawah ini juga sama 25. Selanjutnya kita bentuk garis pinggangnya. Oke. Selanjutnya untuk menentukan kupnat, di sini saya buat 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya tadi 72,
1/10-nya 7,2, saya tambahkan 1 jadi 8,2. Untuk 3 untuk kupnat langsung saya bagi 2. Kita bentuk kupnat. Di sini batas kupnatnya saya buat 11. Oke, untuk pola bagian depan ini sudah selesai. Selanjutnya kita buat pola bagian belakang. Nah, cara membuat pola bagian belakang hampir sama dengan pola bagian depan. Kita tentukan tadi panjang roknya 90. Selanjutnya kita turunkan 2, turunkan tinggi pinggulnya 17. Nah, yang sudah kita kasih tanda tadi kita bentuk garis mendatar. Oke. Nah, selanjutnya pinggang, menentukan tingkat pinggangnya. Pinggangnya tadi 72 dibagi 4 itu 18. Kalau untuk bagian belakang kita kurangi 1, 17, ditambah 3 untuk kupnat jadi 20. Nah, selanjutnya lingkar panggul 94 dibagi 4 tadi 23,5. Tadi bagian depan ditambah 1,5, untuk di belakang kita kurangi 1,5. Jadi 23,5 dikurang 1,5 sama dengan 22. Oke. Nah, sama seperti tadi. Ini tadi 22, maka di bagian bawahnya juga 22. Nah, kita bentuk garis. Kita hubungkan dari garis pinggang ke pinggul. Oke, selanjutnya supaya dia tidak lari dari ukuran, di sini saya juga buat 22 supaya pas. Oke, selesai. Selanjutnya kita buat ini juga kita garis. Nah, untuk kupnat tadi 1/10, lingkar pinggangnya 7,2, 72 1/10-nya 7,2. Oke. Saya turunkan 11. Oke, untuk rok bagian belakang telah selesai. Selanjutnya di sini saya juga mau buat pola blusnya, atasannya. Oke. Kita mulai dari pola dasar depan, ya. Nah, karena kita menggunakan kancing depan, maka di sini saya buat tempat kancingnya itu pertama sekali 2 cm, 2 cm. Selanjutnya saya buat garis.
Oke. Baru kita mulai. Di sini saya tidak menggunakan lingkar leher, saya menggunakan lingkar badan. Lingkar badan itu 86. Di sini saya buat 8 untuk menentukan kerung leher. Lingkar badannya 82. Jadi setengah lingkar badan dibagi 8. Jadi 86 itu dibagi 2. Selanjutnya dibagi dengan 8, dibulatkan jadi 5,5. Kalau bagian bawahnya ditambah 2. 5,5 tambah 2 sama dengan 7,5. Di atas tambah 1 sama dengan 6,5. Oke. Selanjutnya di sini kita buat panjang mukanya. Panjang mukanya adalah 32. Panjang mukanya 32. Selanjutnya panjang sisinya sama dengan tadi, sisinya 16. Oke, biar lebih perjelas saya buat dulu A ya. Kita mulai. Tadi ini 2 cm. Oke, jadi kita mulai dari titik A. Untuk menentukan A ke B itu setengah dari lingkar badan dibagi 8 ditambah 2. A ke C itu setengah lingkar badan dibagi 8 ditambah 1. Oke, selanjutnya dari titik B ke D ini panjang muka. Dari B ke D itu panjang muka. Jadi tadi panjang mukanya 32, B ke D. Nah, selanjutnya dari D ke E itu saya buat panjang sisi. Dari D ke E itu panjang sisi. Nah, selanjutnya dari B ke F kita turunkan 5. Nih, F turunkan 5. Nah, baru titik yang sudah kita tentukan tadi kita bentuk. Di sini saya bentuk garis bantu. Ini juga garis bantu. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya buat lebar bahu dari titik E ke G itu lebar bahunya 12. Langsung saja kita turunkan 3,5. Oke. Nah, sebelum kita garis kita ukur dulu di mana letak 12 itu. Maka letaknya di sini. Oke, ini titik G. Ini turunnya 3,5. Sudah. Nah, selanjutnya untuk menentukan lebar mukanya. Nah, di sini setengah lebar muka. Lebar mukanya 28. Jadi kalau setengahnya itu 14. Oke, ini dia kita tentukan huruf H. Jadi setengah lebar muka. Selanjutnya menentukan lingkar badannya. Lingkar badannya 86 dibagi 4 itu sama dengan 21,5. Nah, di sini saya tambahkan 1,5 jadi 86 bagi 4 21,5 tambah 1,5. Kita hitung dulu ya biar jelas. 86 bagi 4 2 8 6 1 4 2. Oke, 21,5 ditambah 1,5 itu sama dengan 23. Jadi ini kita buat I. Jadi ini 1/4 lingkar badan ditambah 1,5. Jadi udah dapat titik kerung lengannya. Di sini saya buat garis
Untuk menentukan kerungan, saya di sini ambil curi ukuran ini sebagai garis penolong, tetapi saya ini ya. Jadi hanya sebagai garis penolong, tetapi kan belum tentu garis yang sudah ditentukan ini saya curi ukuran sedikit. Selanjutnya lingkar pinggang itu dibagi 4. Lingkar pinggang bagi 4 sama dengan lingkar pinggang bagi 4 sama dengan 18. 18 untuk pinggangnya ditambah 1 ditambah 3 untuk kupnat. Jadi 22. Oke. Selanjutnya menentukan kupnat itu 1/10 lingkar badan. Lingkar badannya 8,6. Saya tambahkan 1 jadi 9,6. Lalu bentuk kupnat ya. Ini saya bentuk langsung. Lalu ini juga kita garis. Oke. Selanjutnya panjang blus. Panjang blusnya itu 25. Panggulnya tadi 17. Oke. Kita garis. Terus bantu yang ini kita garis lurus. Oke. Selanjutnya lingkar panggulnya untuk menentukan panggul dibagi 4. 94 bagi 4 sama dengan 23,5. Ditambahkan 1,5 jadi 25. Oke. Udah. Kita bentuk langsung. Nah, ini untuk tinggi dadanya langsung kita tentukan ini 15. Ini turunkan 11. Kita bentuk garis kupnat. Oke, selesai. Nah, ini tadi kalau untuk leher di sini saya turunkan 6. Saya masukkan 1, langsung kita rubah leher pola dasarnya menjadi pola yang sebenarnya. Kita bentuk langsung. Nah, di sini supaya bajunya tidak terlalu lepas dan ada anginnya sedikit, saya keluarkan aja 1. Oke. Naikkan sedikit, sekitar setengah senti. Oke, nah untuk pola depan itu sudah selesai buat tengah muka. Nah, selanjutnya kita buat pola bagian belakang. Oke, pola bagian belakang. Kita mulai tadi sama seperti pola bagian depan ya, setengah dari 1/8 lingkar badan. Tadi 5,5, ini ditambah 1 jadi 6,5. Kita buat titik A
Ini A-nya ya, ini A, ini B. Selanjutnya kita turunkan 2, turun 2, ini kita kasih C, turun 2. Terus dari sini panjang punggung, di sini panjang punggungnya 38, kita buat titik D, D. Selanjutnya naik ke atas panjang sisinya tadi 16, dari D ke E itu panjang sisi. Selanjutnya kita ukur dari titik C ke E, kita bagi 2, langsung kita kasih tanda. Oke, titik yang sudah kita tentukan itu di kasih garis. Ini juga kita kasih garis. Oke. Selanjutnya dari ini kita buat titik F. Untuk mendapatkan titik F, C ke E itu dibagi 2, dapatlah titik F. Selanjutnya kita buat titik garis bawahnya ya, 12 turun 3,5. Nah, kita ukur dulu di mana baunya yang 12, ternyata di sini. Nah, kita buat G, ini turun 3,5 tadi. Nah, selanjutnya lebar punggungnya, menentukan lebar punggung. Lebar punggungnya 32, itu dibagi 2 ini. Selanjutnya menentukan lebar lingkar badan dibagi 4 tadi. Ini F, G, ini H. Oke, ini setengah lebar punggung. Terus selanjutnya lingkar badan, E 86 dibagi 4 itu 21,5. Untuk pola belakang kita kurangi 1,5, jadi 21,5 dikurang 1,5, 20. Oke, sudah dapat titik garis kerung lengannya. Selanjutnya kita tentukan garis pinggangnya, kita dikurang lurus. Ini salah ya. Selanjutnya lingkar pinggangnya itu dibagi 4. Pinggangnya tadi 72, untuk belakang dikurang 1. 72 bagi 4 17 dikurang 1. 72 bagi 4 tadi 18, dikurang 1 17, ditambah 3 untuk kupnat 20. Oke, nah ini tadi titik I kita buat ini tadi 1/4 lingkar badan dikurang 1,5. Selanjutnya ini titik J lah kita buat, ini 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 untuk kupnat. Selanjutnya kita tentukan panjang blusnya itu tadi 25, kita tentukan panggungnya 17. Ini juga kita buat garis bantu.
Nah, ini kita buat huruf K. Ini kita buat huruf L. Nah, untuk menentukan panjang blus dari titik D ke K itu panjang blus tadi 25. Lalu dari tinggi pinggulnya 17. Selanjutnya kita menentukan titik panggulnya, lingkar panggul. Lingkar panggulnya itu 94 dibagi 4 tadi 23,5. Untuk lingkar untuk pola bagian belakang kita kurangi 1,5. Jadi 94 panggul, 94 ini lingkar panggul. 1/4 lingkar panggul dikurang 1,5. Jadi 94 dibagi 4 23,5 dikurang 1,5 jadi 22. Oke. Nah, langsung kita bentuk. Ini kita naikkan 1 cm ya. Nah, kita ukur dulu pinggang sisinya. Oke, pas. Nah, di sini supaya nggak terlalu jepit di leher, saya masukkan di sini 1. Kita bentuk lehernya. Oke. Nah, ini juga kita keluarkan 1. Ini kita keluarkan 1 supaya tidak terlalu lepas di badan, biar ada anginnya sedikit. Oke. Oke, untuk kupnatnya ini kita buat. Ini kita buat titik L ya. Titik M. Untuk kupnat tadi 1/10. Di sini untuk badan 1/10 lingkar badan. Lingkar badannya tadi 86, 1/10-nya 8,6. Kita buat 3 untuk kupnat, langsung kita bagi 2. Ini 11 turun ke atas tadi kita buat 15 ya. Oke, langsung kita buat kupnat. Oke, nah selesai untuk pola bagian belakang. Nah, selanjutnya di sini saya mau buat pola untuk membuat pola lengan kita ukur